Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febri Zanila dengan NIM 23002124. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai membentuk citra lembaga, di mana setiap perilaku, setiap gebrakan, setiap yang kita lakukan akan ada orang yang melihat dan memperhatikan, akan dinilai, dan itu akan menjadi sebuah persepsi orang lain tentang kita. Jadi, jangan pernah membuat kesalahan karena sewaktu-waktu itu tidak akan mengubah persepsi orang lain. Ingat, sekali orang menilai negatif, maka selamanya itu akan menjadi cap untuk kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah citra merupakan gambaran tentang sikap mental atau ide yang dihasilkan seseorang atau organisasi atau kepribadian yang ditunjukkan kepada masyarakat sekitar. Publik, internal atau eksternal, ini akan sangat bernilai di mata masyarakat. Jika kita salah melangkah, mengucap, serta berperilaku, ini akan menimbulkan persepsi negatif. Istilah citra lahir dalam 3 konsep: penilaian, anggapan atau pendapat, dan juga penilaian akan sesuatu. Kita tidak bisa menyalahkan publik atas persepsinya sendiri. Suatu penilaian itu muncul di sini, apa yang disampaikan sadar atau tidak sadar, dan pada akhirnya itu akan menjadikan sebuah gambaran kita. Karena istilah ini bisa dianggap sebagai picture of mind. Hal ini akan menjadi cerminan dalam pikiran orang lain. Jadi, kita harus sangat memikirkan terlebih dahulu ingin membicarakan apa, kepada siapa, caranya, intinya apa, waktunya tepat atau tidak, agar tidak terjadi kesalahan dan menimbulkan persepsi negatif. Sekali seseorang dianggap tidak baik, hal ini akan sangat susah untuk memperbaiki pandangan tersebut. Apabila sebuah lembaga besar, maka public relation punya tugas yang sangat besar untuk menciptakan, memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan citra perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa citra artinya gambaran, dan citra artinya adalah sebuah anggapan, pandangan, atau pendapat yang sudah disimpulkan akibat stimulus yang kita berikan. Yang menilai adalah orang-orang sekitar kita, dan kita tidak bisa membantahnya. Jika di dalam sebuah organisasi, berarti publik internal atau publik eksternal yang akan dinilai. Sebuah lembaga pendidikan misalnya, anggapan, pandangan, atau pendapat kita mengenai sekolah kita. Apakah gurunya pemalas atau sebaliknya? Kita bebas berpendapat, karena di sini public relation sangat dibutuhkan untuk memikirkan bagaimana caranya agar citra perusahaan atau instansi menjadi lebih baik meskipun membutuhkan waktu yang panjang daripada membangun citra baik di awal. Selanjutnya, citra dalam konteks personal. Ketika kita ingin dianggap sebagai mahasiswa yang cerdas, tentunya kita harus banyak yang harus kita lakukan, banyak yang harus kita rencanakan dan desain, sehingga kita mengetahui apa saja langkah selanjutnya untuk menciptakan citra sebagai mahasiswa citra cerdas tersebut. Dan yang merupakan publik kita yang pertama adalah dosen, karena mereka yang menjadi tujuan utama hal ini. Yang kedua, teman-teman. Dan yang ketiga adalah orang di sekitar kita. Walaupun dalam kondisi kita mempersiapkan diri lebih matang, terkadang kita dapat tergelincir saat dimana orang-orang yang tetap menilai bagian negatif kita. Selanjutnya, yang membentuk atau komponen-komponen dari citra atau image. Yang pertama, realitas. Realitas adalah sesuatu yang nyata dan tidak dibuat-buat. Sebagai contoh, saat ini mungkin seseorang dianggap jujur oleh orang-orang di sekitarnya. Namun apabila citra tersebut hanya sebuah image yang dibentuk dan bukan mencerminkan realitas sebenarnya, kebohongan tersebut pada akhirnya akan terbongkar. Ketika hal ini terjadi, reputasi orang tersebut akan hancur dan hidupnya akan dihadapi dengan ketidakpercayaan dari orang-orang sekitarnya. Hal ini akan lebih parah jika terjadi pada sebuah lembaga. Yang kedua, sesuatu yang ideal. Dalam konteks perguruan tinggi,
Jurusan yang diharapkan oleh industri adalah jurusan yang memiliki kurikulum dan pengajaran sesuai dengan kebutuhan atau tuntunan pasar kerja. Misalnya, jika industri mengharapkan lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tertentu, maka perguruan tinggi perlu menyiapkan program studi yang ideal untuk mencapai standar tersebut. Yang selanjutnya, harapan dan keinginan, di mana harapan dan keinginan ini datang dari masyarakat sekitar yang menginginkan hasil terbaik dari institusi tersebut. Misalnya, jika lulusan dari sebuah perguruan tinggi diketahui seringkali diterima di berbagai lembaga ternama dan memiliki prospek karir yang cerah, maka akan semakin banyak orang yang tertarik dan ingin memasukkan anaknya ke perguruan tinggi tersebut. Maka tinggi harapan masyarakat ini menjadi daya tarik tersendiri, di mana dia berharap anak-anaknya dapat meraih kesuksesan yang serupa dengan orang-orang. Selanjutnya, aspek-aspek pembentukan citra. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah sebuah pandangan atau interpretasi yang muncul dari pengamatan terhadap lingkungan di sekitar kita. Persepsi dapat terbentuk akibat adanya stimulus eksternal maupun internal. Stimulus ini bisa berasal dari pengalaman pribadi, pengamatan terhadap perilaku orang lain, ataupun dari tindakan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi. Jadi, ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi dengan lingkungan atau suatu lembaga, persepsi akan mulai terbentuk, baik itu positif, negatif, ataupun netral. Yang kedua, wawasan atau pengetahuan. Wawasan atau pengetahuan sangat berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami sesuatu melalui proses berpikir atau kognisi. Pengetahuan yang dimiliki individu atau publik terhadap tentang lembaga mempengaruhi persepsi mereka terhadap lembaga tersebut. Misalnya, daya nalar masyarakat atau konsumen terhadap sebuah organisasi akan sangat dipengaruhi oleh informasi yang mereka terima. Jika masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang suatu lembaga, misalnya melalui reputasi akademik, prestasi, atau kontribusi sosial, maka citra lembaga tersebut akan positif juga. Yang ketiga, motivasi. Motivasi juga berperan penting dalam pembentukan persepsi. Motivasi ini berasal dari dalam diri seseorang dan menjadi pendorong utama dalam bagaimana mereka melihat atau menilai sesuatu. Setiap individu memiliki motivasi yang berbeda dalam sebuah organisasi atau lembaga, tergantung dengan apa yang mereka harapkan atau yang mereka inginkan dari lembaga tersebut. Selanjutnya, sikap. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk merespon atau bertindak berdasarkan persepsi, perasaan, dan keyakinan mereka terhadap suatu situasi individu atau lembaga. Sikap ini dapat bersifat positif, negatif, ataupun netral, tergantung dari bagaimana seseorang mempersepsikan suatu hal. Ketika seseorang memiliki persepsi yang baik tentang suatu lembaga, misalnya karena pengalaman yang positif, maka sikap yang timbul itu adalah mendukung dan penuh kepercayaan. Selanjutnya, jenis-jenis citra. The mirror image, yaitu citra bayangan, adalah gambaran yang tidak sepenuhnya mencerminkan siapa kita sebenarnya, melainkan hanya sebuah pantulan atau refleksi dari diri kita yang dilihat oleh orang lain. Ini seperti kita melihat diri kita di cermin. Apa yang terlihat mungkin tidak sesuai dengan realitas, tetapi hanya berdasarkan persepsi atau anggapan orang lain tentang kita. Yang kedua, career image, citra pembawa. Atau lebih negatif, citra ini terbentuk karena adanya stimulus atau situasi yang telah lama melekat pada suatu individu atau lembaga dan seringkali bersifat negatif. Selanjutnya, Jewish image, yaitu citra harapan, adalah gambaran tentang sesuatu yang kita inginkan atau aspirasi yang ingin dicapai, baik secara individu maupun organisasi. Selanjutnya, corporate image atau citra korporat adalah gambaran keseluruhan tentang sebuah perusahaan atau lembaga di mata publik. Selanjutnya, citra majemuk adalah gambaran yang majemuk yang terbentuk berdasarkan berbagai persepsi atau pandangan yang berbeda. Dan yang terakhir, citra baik dan buruk. Setiap individu
organisasi atau lembaga pasti memiliki citra yang bisa dikategorikan sebagai baik atau buruk, tergantung pada bagaimana tindakan atau perilaku mereka dilihat oleh publik. Selanjutnya, ada manfaat dari citra yang muncul. Yang pertama, untuk meningkatkan daya tarik perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Yang ketiga, menghemat biaya. Keempat, daya saing. Dan yang terakhir, citra menjadi perisai saat terjadi sebuah kritis. Mungkin hanya sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.